Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu informasi penting kepada seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana informasi ini adalah merupakan informasi penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan seleksi aparatur sipil negara, baik yang sudah terlaksana di tahun 2021-2022, demikian juga dengan seleksi yang akan diselenggarakan di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan soal kelulusan di tahun 2021 dan tahun 2022, yang mana berbagai honorer yang direkrut, antara lain honorer guru, honorer tenaga kesehatan, dan honorer tenaga teknis. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu terus berjuang untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara dan ingin mencapai suatu hal yang menggembirakan, yaitu lulus passing grade untuk bisa menjadi aparatur sipil negara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada informasi ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa banyak keluhan yang dihadapi para peserta tes P3K, baik P3K guru, tenaga kesehatan, dan P3K teknis, di mana untuk mencapai batas passing grade yang telah ditentukan atau nilai ambang batas tersebut itu sangat sulit ditembus. Sementara pemerintah juga getol untuk mencapai target pengadaan aparatur sipil negara karena memang banyak yang dibutuhkan. Dibarengi dengan informasi penghapusan honorer di tahun 2023, tepatnya yaitu pada November 2023 akhir tahun ini, tentunya sebelum penghapusan yang dimaksud, maka semua honorer yang sudah ada direkrut untuk menggantikan posisi penghapusan yang dimaksud dan cara seleksi P3K. Nah, di sini ada satu dilema terkait dengan hasil kelulusan, di mana banyak peserta-peserta yang menyoroti dan menyampaikan keluhan kepada pemerintah. Ada yang menyampaikan melalui DPR RI bahwa nilai ambang batas atau passing grade yang telah ditetapkan itu sulit untuk dicapai. Nah, untuk ini Bapak Ibu, apa kira-kira langkah yang ditempuh oleh para honorer dan pemerintah bersama dengan DPR RI? Simak video ini, jangan sampai ketinggalan. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Frekuensi News mencatat satu informasi terkait dengan apa yang telah dialami oleh para peserta P3K teknis di tahun 2022. Di sini disampaikan bahwa Persatuan Tenaga Teknis Indonesia atau PTTI telah bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membahas fenomena gagal massal tes P3K teknis 2022. Nah, tentunya ini Bapak Ibu, hal yang disampaikan yaitu untuk membahas terkait dengan apa yang telah dialami para peserta seleksi P3K tenaga teknis di tahun 2022 atau formasi 2022 tersebut. Pertemuan PTTI dengan DPR RI itu berlangsung pada tanggal 16 Mei 2023, ya tepatnya pada hari Selasa 16 Mei 2023. Agenda tersebut dikatakan untuk melakukan rapat dengar pendapat atau RDP di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau di hadapan DPR RI. PTT yang terus menyuarakan aspirasi P3K Teknis 2022 itu berharap usulan mereka bisa didengar oleh DPR selaku wakil rakyat yang menyampaikan aspirasi para rakyat kepada pemerintah melalui Menpan RB dan BKN, dan yang ada hubungan dengan seleksi adalah kepada Panselnas. RDP seperti diketahui merupakan salah satu fungsi dari DPRD untuk melihat aspirasi yang disampaikan masyarakat. Salah satunya mengenai fenomena gagal massal tes P3K Tenaga Teknis 2022.
Seperti diketahui juga bahwa fenomena gagal massal tes P3K 2022 ini adalah akibat tingginya nilai ambang batas atau NAB yang diterbitkan oleh Permenpan RB tahun 2022 yang lalu. Ingat bahwa pada tahun 2022, Menpan RB pada saat itu adalah almarhum Cahyokumolo. Nah, tentunya hal ini disampaikan oleh para perwakilan honorer tenaga teknis melalui forum PTTI kepada DPR RI untuk menyampaikan dan meneruskan aspirasi kepada pemerintah untuk meninjau kembali terkait dengan nilai ambang batas atau nilai passing grade yang telah ditetapkan yang jumlahnya atau poinnya itu tidak bisa dicapai oleh peserta tes P3K. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya fenomena gagal massal pada jabatan tertentu dalam tes P3K teknis 2022. Artinya, gagal massal pada jabatan tertentu pada seleksi tes P3K teknis formasi 2022. Nah, tentunya ini salah satu hal atau beban pikiran pemerintah ya terkait dengan hal ini. Kenapa? Karena program pemerintah untuk merekrut ASN untuk memenuhi kebutuhan ASN instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, sementara nilai ambang batas atau passing grade yang telah ditetapkan tidak bisa ditembus oleh para peserta tes. Lalu tentunya fenomena gagal massal itu akhirnya direspon Menpan RB dan BKN dan menyebut akan melakukan reformulasi untuk mengatasi kekosongan formasi dalam tes P3K teknis 2022. Semoga hal ini bisa dalam waktu yang cepat ya ada respon yang baik dari pemerintah melalui Menpan RB dan BKN terkait dengan formulasi atau berupa peninjauan kembali terhadap nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi P3K teknis 2022 yang telah terlaksana tersebut. Semoga nantinya bagi Bapak Ibu yang dinyatakan tidak lulus, maka mungkin dengan reformulasi yang baru, Bapak Ibu dinyatakan lulus seleksi menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Namun hingga kini reformulasi itu tak kunjung diterbitkan sehingga PTTI selaku perwakilan dari P3K Teknis 2022 terus menyuarakan aspirasinya. Adapun pertemuan yang dilakukan oleh PTTI dengan DPR RI dalam RDP tersebut seolah mengisyaratkan reformulasi tidak diberikan pada rekrutmen tes P3K Teknis 2022. Akan tetapi akan diberikan pada kebijakan pada rekrutmen P3K Teknis 2023. Ingat Bapak Ibu ya, satu hal yang perlu kita simak baik-baik di sini, jangan sampai keliru pemahaman. Katanya adapun pertemuan yang dilakukan oleh PTTI dengan DPR RI dalam RDP tersebut seolah mengisyaratkan reformulasi tidak diberikan pada rekrutmen tes P3K Teknis 2022. Masih seolah Bapak Ibu ya, belum disahkan bahwa itu tidak berlaku. Tetapi ingat bahwa satu hal, munculnya reformulasi ini karena asal mula dari P3K Teknis 2022. Tentu keputusan apakah diberlakukan untuk P3K Teknis yang telah berlalu di tahun 2022 atau mungkin nantinya dilanjutkan pada P3K Teknis 2023 yang berhak dan berwenang untuk mengambil kesimpulan tentang ini adalah pemerintah. Demikian informasinya. Semoga hal ini nantinya bisa menjadi satu kabar gembira kepada Bapak Ibu honorer. Di sini diteruskan bahwa probabilitasnya lebih besar untuk kebijakan diseleksi P3K teknis yang akan datang. Merevisi itu artinya merubah peraturan untuk diterapkan yang akan datang, bukan untuk sekarang. Jadi, kasihan bagi yang PL itu diterapkan akibat atau kasihan bagi yang PL itu diterapkan aturan revisi karena melanggar asas kepastian hukum, ucap akun usaha bersama dalam kolom komentar kanal YouTube Ardiko Ramos pada Selasa 16 Mei 2023. Itu yang saya dengar dari hasil diskusi teman-teman yang tadi siang ke DPR. Solusinya cuma merevisi aturan Kemenpan RB, nggak ada yang lain, tambahnya mengatakan. Meskipun demikian, hal ini bukanlah statement yang final. Pasalnya, keputusan final mengenai reformulasi tentunya masih harus menunggu statement lanjutan dari Menpan RB maupun BKN yang memang sebelumnya pernah menjanjikan reformulasi dalam P3K Teknis 2022. Semoga reformulasi yang sedang dibahas
oleh para pemangku kepentingan dalam hal pengadaan aparatur sipil negara, baik untuk P3K teknis, kesehatan dan guru, dan P3K jenis yang lainnya, supaya hal ini menjadi hal yang menggembirakan. Demikian informasinya, Bapak Ibu tenaga teknik semangat, semoga impiannya menjadi ASN bisa tercapai dalam waktu yang cepat. Demikian, terima kasih.